Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm a super rich guy, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali, bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Zhao Ying pun bertanya apakah Wang Qiang akan menelpon polisi. Apakah dirinya perlu memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi kemarin. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya tidak memukulnya. Wang Qiang tidak akan berani melaporkannya ke polisi. Jiang Cheng pun meminta Zhao Ying untuk tidak khawatir dan ambil susu Wang Ji-nya. Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang datang hari ini. Dengan ini, biarkan dirinya, Jiang Cheng, bersulang untuk mereka semua. Lalu seorang wanita yang ikut dalam euforia ini menilai bahwa seandainya dirinya tahu, dirinya tidak akan datang untuk menumpang untuk minum-minum ini. Dia terlihat tampan tapi sebenarnya menakutkan. Membuat orang memecahkan botol di kepala mereka sendiri hanya dengan beberapa kata ringan, itu lebih dari sekedar menakutkan. Dan pria lain menilai bahwa Wang Qiang adalah seorang penindas di kota sihir. Suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Orang yang tidak akan berani dia ganggu adalah Qin Fan. Tapi dia bertingkah seperti pengecut di depan Jiang Cheng. Sepertinya kekuatan sejati Jiang Cheng lebih dalam dari apa yang bisa dibayangkan siapapun. Kemudian setelah pesta selesai, Zhao Ying pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa lain kali mereka bertemu berdua saja. Dirinya tidak terbiasa berada di sekitar orang yang tidak dirinya kenal dengan baik. Meskipun dirinya tahu Jiang Cheng mencoba membuat orang itu meminta maaf kepada dirinya. Jiang Cheng pun mengerti dirinya berjanji tidak akan membiarkan orang aneh mengganggu mereka lagi ketika mereka pergi keluar di masa depan. Sejujurnya, dirinya tidak peduli tentang hal itu. Zhao Ying sudah banyak minum. Zhao Ying bisa masuk lebih dulu dan beristirahat. Dan Zhao Ying pun pamit dan mereka akan bertemu lagi lain kali. Lalu kini Jiang Cheng memberitahu petugas keamanannya untuk menghentikan serangan ke keluarga Wang. Mereka pun mengerti. Selain itu, Jiang Cheng juga bertanya soal apa yang dilakukan Jiang Yu sejak dirinya meminta mereka untuk mengawasinya. Petugas pun mengatakan bahwa Jiang Yu sedang mengumpulkan informasi tentang Jiang Cheng di mana-mana. Dia sedang bersiap untuk menuntut Jiang Cheng. Dan di saat yang sama, Jiang Yu masih mengganggu Xiao Xiao setiap hari. Mengetahui hal ini, Jiang Cheng pun berpikir bahwa Jiang Yu si sampah ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Dirinya harus memastikan dia tetap patuh sekali dan untuk selamanya. Jiang Cheng pun meminta petugas untuk memasang jebakan malam ini. Temukan cara untuk mengeluarkannya dari negara ini besok. Mereka pun mengerti. Lalu kini Wang Yiyan menyapa Jiang Cheng yang telah pulang. Jiang Cheng seketika memeluk Wang Yiyan dan bertanya, mereka baru berpisah setengah hari. Mengapa begitu formal? Wang Yiyan pun meminta Jiang Cheng untuk tidak seperti ini. Seseorang mungkin melihat mereka. Jiang Cheng pun bertanya soal jangan seperti ini. Bukan itu yang Wang Yiyan katakan pagi ini. Wang Yiyan pun mengatakan bahwa mereka sedang di luar. Orang-orang akan melihat. Jika demikian, bukankah akan lebih baik kalau mereka masuk ke dalam lebih cepat? Lalu saat di dalam, Jiang Cheng pun mengatakan bahwa mereka sudah mencoba di tempat tidur. Kali ini mereka akan coba di sofa. Wang Yiyan pun mengerti dan mulai membuka es krimnya serta menikmatinya. Lalu 20 menit kemudian di Natur Bar, seorang pria datang dan memesan sebuah minuman. Dan nyatanya secara kebetulan Jiang Yu juga berada di sini. Dalam pikiran Jiang Yu,
Mereka bisa mengatakan bahwa naturbar adalah bar kaum pelangi. 9 dari 10 pria di sini sedang mencari pasangan. Dirinya hanya belum bisa memastikan apakah pria yang baru datang ini pria kelas atas atau kelas bawah. Lalu di saat yang sama pria berkacamata mendapat sebuah pesan suara yang meminta pria ini berhenti mencari dirinya. Dirinya sudah punya suami baru sekarang, serta meminta si pria untuk tidak menganggap serius apa yang mereka miliki. Itu hanya hubungan singkat. Serta meminta si pria untuk ingat dirinya tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Jiang Yu yang mendengar hal ini menilai bahwa pemikiran ini adalah seorang kelas atas ini sempurna. Dan pelayan pun kini sudah menyiapkan minuman yang dimintanya. Lalu Jiang Yu menyapa pria kacamata dengan sebutan pria tampan. Apakah mau minum? Dirinya tahu si pria sedang terluka sekarang. Tapi masih banyak ikan di laut. Percayalah si pria akan segera menemukan cinta sejatinya. Pria berkacamata pun merasa pesimis dan bertanya untuk seseorang seperti dirinya, bagaimana mungkin ada cinta sejati? Jiang Yu pun menegaskan bahwa itu tentu saja ada, bukankah dirinya baru saja mengatakannya? Percayalah pada dirinya. Jiang Yu pun mengenalkan dirinya kepada si pria dengan namanya. Jiang Yu pun bertanya bagaimana dirinya harus memanggil nama si pria. Si pria pun mengenalkan dirinya dengan nama Min Hang. Jiang Yu pun meminta izin kepada Min Han untuk membelikannya minuman. Jika Min Hang butuh seseorang untuk curhat, dirinya bisa menemani Min Hang. Dirinya pernah mengalami hal serupa. Min Hang pun bertanya apakah Jiang Yu benar-benar bersedia mendengarkan cerita darinya. Jiang Yu yang merangkul Min Hang pun mengatakan bahwa dirinya tentu ingin mendengarnya. Selama Min Hang mau menceritakannya, dirinya akan mendengarkan berapapun lamanya. Lalu 1,5 jam berlalu setelah bercerita. Ming Han pun mengucapkan terima kasih kepada Jiang Yu karena mengobrol dengan dirinya. Dirinya senang bertemu Jiang Yu malam ini, tapi dirinya harus naik pesawat jam 10 besok. Jiang Yu pun bertanya soal penerbangan ini, ke manakah Min Hang pergi. Ming Han pun mengatakan bahwa dirinya pergi ke Thailand, dirinya berencana pergi bersamanya, tapi sekarang dirinya sendirian, dirinya akan menganggapnya sebagai perpisahan terakhir dalam hubungan ini. Dirinya sedang menuju kembali sekarang dan pamit pergi. Mereka akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Jiang Yu pun merasa kecewa dan bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa dirinya bertindak begitu baik hati. Dirinya bekerja sangat keras dan lupa menambahkan media sosialnya. Namun dirinya tidak bisa membiarkan pria tampan kelas atas yang patah hati ini pergi. Biarkan dirinya memeriksa penerbangan ke Thailand dan ternyata ada satu penerbangan jam 10 besok. Dan bagusnya masih ada tiket tersisa. Dengan ini dirinya akan beli sekarang. Yang tersisa hanyalah pertemuan kebetulan di pesawat. Jiang Yu pun tersenyum dalam pikirannya. Dirinya akan pastikan untuk menghibur dia dengan semua yang dirinya punya besok. Lalu keesokan harinya di bandara Thailand, nyatanya Jiang Cheng juga melakukan penerbangan menuju Thailand pada sore harinya. Seorang pria pun sudah menunggu kedatangan Jiang Cheng dan menyapanya dengan sebutan Bos Cheng. Dan diketahui pria ini bernama Wang Seng. Bersamaan dengan hal ini, notifikasi sistem pun mengatakan bahwa sistem pemindaian nilai persahabatan ditingkatkan menjadi sistem pemindaian karakter. Tidak lagi terbatas pada lawan jenis. Sistem pun menjelaskan bahwa Wang Seng adalah kapten tim keamanan, umur 28 tahun dengan tinggi 182 cm. Nilai keakraban adalah 120 dengan kategori kesetiaan mutlak, ikatan hidup dan mati. Jiang Cheng pun seketika bertanya di manakah Jiang Yu. Wang Seng pun mengatakan bahwa mereka telah mengamankannya di hotel. Dirinya akan segera mengantar Jiang Cheng ke sana. Lalu saat di hotel dan menuju sebuah ruangan di mana Jiang Yu diamankan, dan kini anggota keamanan lainnya yaitu Qin Chong, Xia Li dan Luo Kuo-hang menyapa Jiang Cheng dengan sebutan bos. Jiang Cheng pun kini meminta mereka untuk membangunkan Jiang Yu, dan segera Li Kuo-hang menyiramkan air kepada Jiang Yu. Jiang Yu yang bangun pun bertanya kepada Min Hang apakah Min Hang suka bermain seperti ini. Sebenarnya dirinya juga sangat menyukainya. Dirinya sangat bersemangat dan mengajak Min Hang untuk mencoba lebih banyak posisi. Lalu Jiang Cheng pun mendekat dan mengatakan karena Jiang Yu seorang pemain, mengapa Jiang Yu masih terus-menerus mengganggu Xiao Xiao. Jiang Yu pun sangat kaget saat melihat Jiang Cheng dan bertanya-tanya bagaimana Jiang Cheng bisa ada di sini. Dan apa yang Jiang Cheng inginkan. Dan segera Jiang Cheng menendang Jiang Yu hingga terjatuh.
Jiang Cheng pun bertanya, bukankah sudah dirinya katakan kepada Jiang Yu waktu itu? Jika dirinya melihat Jiang Yu lagi, dirinya akan membuat Jiang Yu diam selamanya. Apakah Jiang Yu sudah lupa? Jiang Yu pun bertanya apa yang akan Jiang Cheng lakukan. Dirinya peringatkan Jiang Cheng pembunuhan melanggar hukum, jangan melakukan hal yang gegabah, dan meminta Jiang Cheng untuk tetap tenang. Jiang Cheng pun tersenyum saat mendengar kata ceroboh dari mulut Jiang Yu. Mengapa dirinya harus ceroboh? Di Thailand, orang meninggal karena overdosis obat yang tidak disengaja setiap hari. Jiang Yu menambahkan belum lagi tenggelam, kecelakaan mobil dan jatuh dari gedung. Itu hal yang sangat formal di sini. Apakah ini tentang Xiao Xiao? Dirinya bersumpah dirinya tidak akan pernah mengganggunya lagi. Mulai sekarang dimanapun Jiang Cheng atau Xiao Xiao berada, dirinya akan menghilang. Dirinya tidak akan pernah mengganggu Jiang Cheng lagi. Dengan ini dirinya mohon lepaskan dirinya, selamatkan hidupnya yang menyedihkan. Jiang Cheng pun mengerti dan meminta Wang Seng untuk menyita uangnya, teleponnya, paspornya, serta kartu identitasnya. Serta semua yang berguna, rampas semua hartanya. Dan jika Jiang Yu bisa kembali dari Thailand hanya dengan kulit di punggung Jiang Yu, maka dirinya akan menganggapnya sebagai kehendak Tuhan. Dirinya tidak ingin melawan takdir, sekarang Jiang Yu bisa pergi. Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya bahkan belum sempat menandatangani saham dari hadiah sistem sebelumnya. Karena dirinya di Thailand, dirinya mungkin akan mengurusnya. Jiang Cheng pun kini mengajak Wang Seng untuk pergi menuju ke hangcheng.co. Lalu saat ini sesampainya di hangcheng.co, seorang pria yang bernama Mario kini menyambut Jiang Cheng dan dia adalah pemegang saham utama hangcheng.co. Mario sangat senang karena akhirnya bertemu dengan Jiang Cheng. Jiang Cheng segera menyapa Mario dan mengatakan hal yang sama. Mario pun mengatakan bahwa mereka bersaudara sekarang, tidak perlu formalitas dan segera mengajak Jiang Cheng ke kantor untuk berbicara. Lalu saat di kantor, Mario mengatakan bahwa ini kontrak transfer sahamnya. Mario pun meminta Jiang Cheng untuk memeriksanya dan tanyakan jika ada yang tidak jelas. Jiang Cheng yang memeriksanya menyebut bahwa semuanya terlihat baik. Dirinya sepenuhnya mempercayai Mario dan sistem pun kini menampilkan status dari Mario yang berusia 35 tahun dengan poin keakraban 110 dengan kategori ikatan hidup dan mati. Dalam pikiran Jiang Cheng, karena sistemnya menerbitkan ini dan pemegang saham memiliki nilai keakraban yang tinggi, dirinya dapat dengan aman menandatangani dokumen ini untuk saham 20% miliknya. Lalu Mario pun mengatakan bahwa mulai saat ini mereka adalah keluarga. Dan dengan ini izinkan dirinya mengajak Jiang Cheng merasakan budaya lokal. Jiang Cheng menyebut Mario terlalu baik, tapi sayangnya dirinya punya rencana lain. Mungkin lain kali mereka bisa melakukannya. Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya akan melewatkan budaya lokalnya karena dirinya masih seorang anak kecil yang polos. Mario yang mengantar Jiang Cheng pun mengatakan dengan tawanya bahwa dirinya mengerti. Lakukan sesuka Jiang Cheng. Jika Jiang Cheng butuh sesuatu, hubungi saja dirinya. Lalu Jiang Cheng pun mengatakan karena ini pertama kalinya dirinya di Thailand, maka Mario bisa ajak dirinya berkeliling di kota saja. Mario pun mengerti. Pada jam ini, jika Jiang Cheng ingin melihat-lihat, mereka bisa pergi ke pasar malam setempat. Ada banyak toko unik dan makanan jalanan di sana. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa ini kedengarannya ide yang bagus dan segera mengajak Mario untuk berangkat. Lalu kini saat di pasar malam, Jiang Cheng pun mendengar suara teriakan anak kecil yang sedang memanggil ibunya dan nampak sedang diculik. Jiang Cheng pun kini memberi tanda kepada Wang Seng untuk menyelamatkannya. Dengan cepat, Wang Seng bergerak dan memukul dua berandalan tersebut. Jiang Cheng yang mendekati gadis kecil ini pun bertanya siapa namanya, mengapa gadis kecil sendirian dan di mana orang tuanya. Gadis kecil pun mengatakan bahwa namanya adalah Ani, serta mengucapkan terima kasih kepada Jiang Cheng karena telah menyelamatkannya. Dirinya datang ke sini bersama ibunya, tapi barusan dirinya ingin mencoba gurita mentah yang diasinkan itu, namun ibunya tidak mengizinkannya. Jadi dirinya lari saat ibunya tidak melihat. Mendengar hal ini, Jiang Cheng menilai bahwa Ani ternyata anak yang cukup nakal. Lalu Jiang Cheng pun bertanya apakah Ani ingat nomor telepon ibunya. Ani pun mengiyakan hal ini. Jiang Cheng pun kini memberikan handphonenya dan meminta Ani untuk menelpon ibunya. Lalu 10 menit kemudian ibu Ani pun datang serta mengucapkan terima kasih kepada Jiang Cheng. Dan diketahui ibu Ani bernama Ansin.
Ansin pun seketika memarahi Ani dan menyebutnya sebagai anak nakal. Dirinya sudah bilang untuk tidak kabur, tapi Ani tetap melakukannya. Tahukah Ani berapa lama dirinya mencari Ani? Untungnya Ani bertemu dengan dua pria baik hati ini. Apa yang dirinya lakukan jika Ani bertemu dengan orang jahat? Ani pun mengaku salah dan berjanji tidak akan kabur lagi. Ansin pun mengerti dirinya tidak akan memukul Ani lagi serta meminta Ani untuk berhenti menangis. Dan kembali kini Ansin mengucapkan terima kasih kepada Jiang Cheng serta memperkenalkan dirinya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa ini berakhir baik kali ini, tapi dirinya harus benar-benar mengingatkan Ansin untuk mengawasi anaknya baik-baik. Ansin tidak akan selalu seberuntung ini. Ansin pun membenarkan hal itu. Dirinya gagal mengawasinya dengan benar, serta kembali mengucapkan terima kasih karena mengingatkan ini. Dirinya pasti akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Ani pun meminta Jiang Cheng untuk tidak menyalahkan ibunya. Dirinya lah yang nakal. Jiang Cheng pun mengerti, maka dari itu Ani harus mendengarkan ibunya mulai sekarang dan jangan mengamuk lagi. Ani pun mengerti. Lalu Jiang Cheng pun bertanya di manakah Ansin menginap. Haruskah mereka mengantar Ansin pulang? Ansin pun mengatakan bahwa dirinya sudah menelpon pengawalnya untuk menjemput mereka. Lalu Ansin bertanya bagaimana dirinya memanggil Jiang Cheng. Dirinya ingin mentraktir Jiang Cheng makan malam besok. Jiang Cheng pun meminta Ansin untuk tidak repot-repot. Besok dirinya mungkin sudah sibuk bekerja. Ansin pun bertanya dari manakah asal Jiang Cheng. Jiang Cheng pun memberitahu Ansin bahwa dirinya berasal dari Chengdu. Mendengar hal ini, Ansin menyebut ini sangat kebetulan dirinya juga berasal dari Chengdu. Dan mengajak Jiang Cheng untuk bertemu saat mereka kembali ke Chengdu. Ansin pun bertanya apakah itu nomor Jiang Cheng yang menelpon tadi. Bolehkah dirinya menambahkan Jiang Cheng di media sosialnya? Jiang Cheng pun mempersilahkan Ansin dan kini sistem pun menunjukkan status dari Ansin yang berusia 26 tahun dengan penampilan 93 poin, bentuk tubuh 94 poin, privasi 0 dan nilai keakraban 70 poin dengan kategori dekat. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun nampak kaget dan bertanya-tanya mengapa putrinya sudah jadi sebesar ini dan mengapa skor privasinya 0. Apakah ada masalah? Apakah Ansin melahirkan Ani tanpa pernah tahu siapa yang menanam bibitnya? Kemudian Ansin yang sudah dijemput pengawalnya pun pamit pergi dan mereka akan bertemu di Chengdu dan Ani juga pamit pergi. Lalu pengawalnya pun bertanya kepada Ansin apakah Ansin ingin dirinya menyelidiki pemuda itu. Ansin merasa itu tidak perlu. Dalam pikiran Ansin, Jiang Cheng mungkin bukan orang biasa. Sebaiknya jangan menyelidiki orang di belakang mereka. Lalu besok malamnya, Jiang Cheng sudah berada di rumahnya sendiri yang kini menyapa kedua orang tuanya. Lian selaku ibu Jiang Cheng mengatakan bahwa akhirnya Jiang Cheng ingat punya rumah. Jiang Jianmiang selaku ayah Jiang Cheng bertanya, barang rongsokan apa yang Jiang Cheng beli? Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya membeli ini khusus untuk ayahnya. Apakah ayahnya menyukainya? Jiang Jianmiang pun menyebut Jiang Cheng sebagai bocah nakal. Pamer harta karena Jiang Cheng punya sedikit uang. Jiang Cheng pun juga memberikan tas untuk ibunya. Lian pun menyebut Jiang Cheng memiliki selera yang bagus dalam memilih hadiah. Jauh lebih baik dari ayah Jiang Cheng. Tas ini cantik. Jiang Jianmiang pun mengatakan bahwa selera miliknya persis seperti yang dirinya wariskan pada Jiang Cheng. Dirinya sama modisnya dengan Jiang Cheng saat seusianya. Jiang Jianmiang pun bertanya berapa harga jam tangan ini. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa harganya sedikit lebih dari 100.000. Dirinya bertemu dengan teman baru di industri yang memberinya harga orang dalam. Dalam pikiran Jiang Cheng, jika orang tuanya tahu jam tangan ini sebenarnya lebih dari 1 juta, dia akan terkena serangan jantung. Ibunya mungkin bahkan tidak akan membiarkannya memakainya untuk keluar rumah. Jiang Jianmiang pun meminta Jiang Cheng untuk tidak beli terlalu banyak lain kali. Dirinya tahu Jiang Cheng anak baik, tapi sebaiknya Jiang Cheng menabung uangnya. Lagi pula, Jiang Cheng belum menikah. Selain itu, dirinya tadi makan malam kantor dan tahu berapa kolega punya anak perempuan yang belum pernah pacaran. Dengan ini, apakah Jiang Cheng ingin dirinya kenalkan? Jiang Cheng pun seketika pergi dan mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik serta memberitahu ibunya bahwa dirinya mau ke Taikoli untuk mengambil beberapa barang dan tidak perlu menunggu dirinya untuk makan malam. Setelahnya, Lian pun mengatakan bahwa anak mereka benar-benar sudah dewasa.
Jiang Jianmiang pun bertanya mengenai pendapat Lian, apakah ini yang mereka maksud dengan membesarkan seorang putra untuk menafkahinya di usia tua. Lian pun mengatakan jika Jiang Jianmiang tidak punya sesuatu yang cerdas untuk dikatakan, maka diam saja. Jujur saja, Jiang Jianmiang baru saja merasakan suasana. Dirinya bersyukur Jiang Cheng tidak mewarisi itu dari Jiang Jianmiang. Lalu saat di kawasan Taikoli, Jiang Cheng pun kini mendengar orang-orang yang berkerumun berbicara mengenai seorang gadis imut dan bertanya apakah dia bintang baru yang ditemukan oleh agensi hiburan. Mereka pun menyebut bahwa datang ke Taikoli adalah pesta untuk mata. Sosok gadis-gadis ini di kelas atas. Seorang perempuan pun mengatakan bahwa dia menyukai perempuan itu padahal dirinya juga seorang perempuan. Dan seseorang pun nampak bertanya kepada gadis yang bernama Zhao Ying, maukah Zhao Ying menjadi pacarnya? Jiang Jiang yang mendengar hal ini pun penasaran dan bertanya apakah Zhao Ying ini Zhao Ying yang dirinya kenal. Dan setelah diperhatikan ternyata itu benar, perempuan ini adalah Zhao Ying teman Jiang Cheng. Zhao Ying pun seketika bertanya apa yang Wang Yuan lakukan. Wang Yuan pun mengatakan bahwa dirinya menyukai Zhao Ying sejak lama. Sejak mereka masih sekolah, dirinya tahu dirinya tidak cukup baik untuk Zhao Ying saat itu. Tapi sekarang, dirinya percaya bisa memberi Zhao Ying kebahagiaan. Dengan ini dirinya harap Zhao Ying menerima dirinya. Orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa ini sangat romantis. Pria kaya sedang melamarnya. Sebagian orang lain pun mengatakan bahwa mereka harus berpikir agar bisa mendapat gadis secantik itu, mereka harus kaya. Seorang wanita yang melihat hadiah yang dibawa Wang Yuan menyebut bahwa itu adalah kalung Dior. Harganya puluhan ribu. Jika seseorang melakukan itu, dirinya pasti akan langsung mengatakan iya. Lalu Zhao Ying pun mengatakan bahwa Wang Yuan tidak perlu melakukan ini. Dirinya hanya menganggap Wang Yuan sebagai teman. Dirinya minta tolong agar Wang Yuan segera bangun. Semua orang sedang memperhatikan mereka. Wang Yuan pun menyebut bahwa Zhao Ying mungkin hanya terkejut. Dirinya mengerti, dirinya akan memberi Zhao Ying waktu untuk berpikir. Dan lihat dirinya memilih ini khusus untuk Zhao Ying di Dior. Mereka bisa pergi membeli cincin berlian khusus nanti. Zhao Ying pun mengatakan jika Wang Yuan terus begini dirinya akan segera pergi. Wang Yuan pun meminta Zhao Ying untuk tidak terburu-buru. Dirinya tahu, Zhao Ying tahu dirinya punya satu kejutan lagi. Zhao Ying sangat pintar, segera Wang Yuan menjentikan jarinya untuk memberikan sinyal. Hingga orang-orang sekitar pun kini menyiapkan kejutan lain dengan mengelilingi Zhao Ying. Dan kembali, Wang Yuan menyatakan cintanya. Orang-orang sekitar pun kini meminta Zhao Ying untuk mengatakan iya. Jiang Cheng yang memperhatikan ini seketika memicu misi khusus. Pilihan pertama, jadi pengamat seperti orang lain, hadiah sebuah truk berisi melon dan buah-buahan premium, serta sebuah buku catatan gosip internet terbaik. Pilihan dua, bantu Zhao Ying keluar dari kekacauan ini, hadiah, satu kartu pengganda pengeluaran dan satu kartu kesialan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.